Saya sama anak saya ditelepon, suruh ketemu. Sini Gus, saya ada perlu sama Anda. Ini saya punya tanah banyak, tinggal milih. Ini sama beliau nih, anak saya ini. Saya ke sana Pak, ada beberapa tim saya ajak. Ketemu saya sama orangnya. Gowemu orangnya. Gus Nur punya pilih tanah di mana? Di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada. Uangnya ada. Ini Indonesia ini butuh orang seperti Anda Gus. Ayo bikin pesantren lagi seperti di Palu, kita biayai semua. Ya cuman kalau bisa sudahlah Gus Nur, nggak usah ngurusi pemerintah, nggak usah ngeritik-ngeritik pemerintah. Ini ada tanah, ada uang buat pesantren Gus. Alhamdulillah sampai detik ini saya tolak itu Bapak Ibu. Karena bersuara kebenaran itu panggilan jiwa, nggak bisa diukur dengan duit. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai saya doakan ya, siapa yang mau maju ke depan, saya doakan hutangnya lunas. Coba pengajian itu kalau rapat gini enak Pak auranya. Coba Ustaz, yang di belakang-belakang itu, ya Allah yang belum dapat jodoh berikan jodohnya ya Allah ya. Yang jomblo-jomblo ini ya, yang banyak utangnya ini lunas. Nanti ada film yang mau saya putar insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan 30 menit selesai, lalu kita tanya jawab insya Allah. Ini ada media ya, dari YouTube ya. Alhamdulillah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya percepat seremonialnya, intermisunya. Intinya pengurus masjid beserta jajarannya, jamaah tanpa terkecuali yang ada di sini, insya Allah kita semua calon penghuni surga. Kita sekarang bertemu sebagai umatnya Nabi Muhammad, akan berpisah sementara sebagai umatnya Nabi Muhammad, besok kembali ketemu di surga sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik saudaraku, tadi di depan itu ada banner, ada foto saya, ada tertulis judul tadi. Apa tadi judulnya tadi? Krisis kepemimpinan yang jujur. Kalau tidak salah, coba diingatkan kalau saya salah. Indonesia krisis darurat pemimpin yang jujur dan amanah. Itu bannernya di situ. Iya Bapak Ibu, saya tegaskan, gara-gara saya punya pikiran seperti itu, saya dipenjara 2 kali Bu. Itu gara-gara saya berpikir seperti itu 10 tahun yang lalu. Pertama di Bareskrim 10 bulan, yang laporkan Gus Yakut, Menteri Agama, 10 bulan. Tapi aneh, Gus Yakut ini dipanggil terus ke pengadilan sebagai saksi, tidak pernah datang. Katanya pencemaran nama baik Ansor, pencemaran nama baik Banser, pelapor Gus Yakut. Nah harusnya pelapor ini datang sebagai prinsipal, sebagai saksi, diundang dengan baik, diundang dengan layak, diundang dengan resmi oleh jaksa, nggak datang-datang. Nah, tapi saya tetap divonis 10 bulan mendekam di penjara. Alhamdulillah ya, saya nggak menyesal. Waktu proses penyidikan saya ditawari opo. Waktu proses penyidikan saya ditawari, pengacara saya nemui saya. Saya tidak tahu pengacara ini jujur atau nggoda saya. Gus Nur, besok Gus Nur dibawa ke lantai 15 di borgol pakai baju oranye, di konferensi pers kan. Nah ini ada titipan salam, kalau Gus Nur besok mau minta maaf ya kepada Ansor, kepada Banser, kepada Gus Yakut, maka besok Gus Nur bebas. Jadi tidak dilanjut perkaranya, SP3.
Tapi alhamdulillah saya milih di penjara daripada minta maaf. Saya nggak mau minta maaf. Nanti saja kalau sudah di sidang, fakta persidangan terbukti saya salah, baru saya minta maaf. Sekarang tidak apa-apa, saya di penjara saja. Saya tanya sama anak istri saya, beliau juga mendukung. Ya sudah Bi, jangan minta maaf. Bukan berarti ego, ini amar ma'ruf nahi munkar. Soalnya tuduhannya saya memecah belah bangsa. Pasalnya itu, saya pikir bangsa mana yang belah gitu kan? Cari bangsa mana yang belah. Rusia, Cina, Amerika, Indonesia, tidak ada bangsa yang belah Pak. Saya ini cuma rakyat biasa. Jangankan mecah belah bangsa, mecah belah kelurahan aja saya nggak bisa. Itu. Lalu saya menimbulkan keonaran antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama. Ini juga saya bantah di depan penyidik itu. Saya tunggu nanti di pengadilan. Kalau memang terbukti ada suku berantem gara-gara saya, baru saya minta maaf. Oh, Madura sama Jawa berantem berdarah-darah gara-gara Gus Nur, baru saya minta maaf. Oh, ada Kristen sama Hindu sama Konghucu sama Islam berantem berdarah-darah, baru saya minta maaf. Gitu bapak-bapak ya ibu. Jadi saya milih di penjara selama 10 bulan. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Lalu saya bebas 1 tahun, di penjara lagi, ditangkap lagi. Ijazah palsu. Bukan alamat palsu ya, ijazah palsu. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Saya jalani 4 tahun. Ini baru bebas kemarin 3 bulan yang lalu. Sampai sekarang ijazahnya nggak pernah ada. Jadi kalau ada teman-teman berdebat di TV tiap hari, itu nggak ada kekuatan hukum Pak. Ini kalau ada orang hukum ya. Saya ini di pengadilan Pak. Saya ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya dan itu tugas Anda, bawa ke sini yang asli, ditunjukkan ke depan hakim. Nanti kalau ada, saya cium kakimu. Itu videonya viral tuh. Dan saya akan minta maaf kepada Pak Jokowi, dan saya akan minta maaf kepada media. Silakan datangkan ke sini. Dan itu hukumnya wajib sebagai fakta persidangan. Ternyata nggak datang, 6 bulan sidang, nggak ada yang asli. Tapi tetap diketuk palu. 4 tahun saya di penjara. Memang Gus Nur harus salah, Gus Nur wajib salah, Gus Nur pasti salah. Repot sudah kalau gitu. Kenapa? Karena saya punya pikiran seperti yang ditulis di banner depan tadi itu. Indonesia ini krisis hukum, krisis keadilan, krisis pemimpin yang amanah. Saya jadi teringat, kalau salah dikoreksi ya, pada zaman-zaman khalifah yang dulu, salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Pemilihan presiden itu kalau menurut syariat Islam murah Pak. Tinggal rapat, tinggal apa namanya istilahnya ya, rapat konsolidasi, tinggal tunjuk kamu jadi presiden, mau tidak mau kamu jadi presiden, selesai, murah biayanya. Nah waktu itu ada jutawan, hartawan, kaya raya namanya Umar bin Abdul Aziz, ditunjuk kamu sekarang presidennya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Umar bin Abdul Aziz nangis sejadi-jadinya, takut dia nggak mau jadi presiden. Jangan saya, serahkan yang lain dulu, jangan saya nggak kuat nerima amanah jabatan ini, jangan saya. Kalau zaman dulu dikasih jabatan lari Pak, takut Pak, gitu kan? Tapi nggak mau, sudah de facto aklamasi, absolut voting, kamu jadi presiden. Karena sudah nggak bisa menolak. Apa yang terjadi? Rumah istananya, kekayaannya, semuanya disedekahkan ke negara. Itu saya berat ini nanti, hisapnya di hadapan Allah ini berat nanti ini. Daripada nanti ada seperak, 2 perak, 1 dirham, 2 dirham hartanya negara yang masuk ke dalam perutku, istriku, anakku, mending tak sedekahkan semua kekayaanku. Gitu kalau dulu Bu. Jadi istananya, hartanya semua disedekahkan ke negara. Nah, lalu dia pulang ke istrinya, dia kabari istrinya. Sebelum istrinya dikabari, ditanya dulu, istriku, seandainya kamu suruh milih dunia atau suami, pilih mana?
Gitu Pak. Coba istrimu tanya nanti, yang seandainya kamu suruh milih dunia atau abang pilih mana? Kira-kira jawabannya gimana? Milih engkau suamiku, kan gitu ya. Itu begitu istrinya Umar bin Abdul Aziz. Tentu aku milih kamu. Ada apa gerangan duhai suamiku? Hari ini aku dipilih jadi presiden. Maka aku tidak punya pilihan, kita harus hidup sederhana. Kalau kamu memang memilih aku, ayo kita pindah ke rumah yang sederhana. Istana ini kita sedekahkan ke negara. Dan mulai sekarang kita jangan pakai baju yang di atas 6 dinar. Dia harus di bawah 6 dinar. Dirham, dinar, pokoknya di bawah 6 itu. Gimana istriku? Maka dengan senang hati, dengan bahagia dilepas semua perhiasan istrinya, dilepas semua ditinggalkan, disedekahkan ke negara. Sejak itu dia hidup sederhana sebagai presiden. Bahkan ada cerita familiar, malam-malam ada tamu, dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya. Ya, presiden. Wahai Amirul Mukminin, perlu apa? Ada keperluan mendadak ya presiden. Oke, pribadi atau negara? Pribadi, presiden. Oh ya, silakan masuk. Begitu duduk, lampunya dimatikan. Lampu minyak. Tamunya bingung, kok gelap? Presiden, kenapa dimatikan lampunya? Lah ini kan urusan pribadi. Ini lampu minyak milik negara. Ya sudah, kita gelap-gelapan gini. Kita nggak boleh kalau urusan pribadi pakai minyak negara, nggak boleh. Begitu Pak. Ini mudah-mudahan Pak Prabowo nonton ini. Luhut Binsar Panjaitan nontonin. Mana yang live ini? Lah sekarang mobil dinas dipakai urusan pribadi. Apa? Kacau ya. Itu Pak. Sampai suatu ketika nih, setelah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz dengan cara yang syariah, takut kepada Allah, dalam waktu singkat Islam berkembang di sepertiga dunia. Maka suatu ketika ini tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz ini sidak. Kalau sekarang itu mungkin Bu Sri Mulyani mungkin ya, Menteri Keuangan lah ya. Sidak ke satu tempat kas negara lah intinya, penyimpanan kas negara. Ditemani beberapa staf di situ. Kaget Umar, Bapak. Presidennya kaget. Loh kok banyak emas, emas, perak, perunggu banyak ditimbun. Marah, hei Sri Mulyani, gitu umpama ini, Menteri Keuangan. Ini apa ini? Emas ditimbun seperti ini, apa ini? Marah Pak. Berat besok hisabku di hadapan Allah ini. Haram hukumnya seorang pemimpin tidur enak, makan enak, sementara ada rakyatnya yang kelaparan. Ayo buang semua ini emas ini, hambur ke rakyat. Gitu Pak. Semua stafnya tertunduk sambil bergetar, sambil nangis. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa sekarang rakyatmu sudah kaya raya semua. Tidak ada satupun rakyatmu yang mau dikasih bansos, dikasih emas, nggak mau. Sudah makmur semua. Dan asal kau tahu wahai Amirul Mukminin, sekarang ini di negeri yang kaya raya ini engkaulah presiden termiskin sekarang ini. Jadi kalau engkau mau, ini emas untuk engkau saja. Rakyatmu sudah ada yang nggak mau. Merinding saya Pak. Bukan merinding apa, saya terbayang Jokowi, terbayang Prabowo, terbayang Puan Maharani saya ini. Nggak apa-apa. Dulu murah jadi presiden Pak. Kenapa sekarang kok krisis pemimpin yang amanah? Sistemnya salah. Saya tanya, berapa gaji wali kota? Ada yang tahu? Gaji wali kota itu 5 sekian, nggak sampai 6. Gaji gubernur 8 sekian, nggak sampai 10. Tapi Anda tahu berapa kos, berapa biayanya untuk jadi wali kota? Berapa? Ada yang tahu? 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar. Gajinya cuma 5 juta. Anggaplah 6 juta lah, dikalikan 5 tahun berapa? 350 sekian, ya anggaplah 400 juta. Merebut, mencari penghasilan gaji 400 juta, biaya yang dikeluarkan 50 miliar. Ini sudah salah secara syariat Pak.
Makanya nggak ada pemimpin jujur. Makanya kalau Al-Quran berfirman, surat Muhammad ayat 7 umpama ini buka Al-Quran, ada di sebelah kanan baris ke-10 itu 23 sampai 10. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang beriman, tolonglah agamaku, aku pasti menolongmu. Itu Allah yang bicara, pasti. Pastinya Allah ini absolut, Pak, nggak mungkin bohong. Tapi kalau ada calon wali kota, calon gubernur, calon legislatif, calon presiden, hei rakyat, pilihlah aku. Nanti kalau aku jadi begini, aku pasti begini. Saya jamin 90% bohong itu, Pak. 100. Ya, 100% bohong itu. Tapi caleg di Jawa, kalau di sini enggak. Di sini insya Allah baik semua calegnya. Tapi kayaknya enggak ada caleg baik, biayanya 50 miliar. Nih caleg nih, Gus Nur, saya mau caleg, calon legislatif atau calon wali kota. Mulai saya maju, ikut konsultasi. Oke, saya mulai kuras tabungan di bank, investasi, mulai bikin kartu nama, bikin banner, bikin spanduk, mulai saya cari masa. Intinya di tengah jalan sudah habis 20 miliar, tapi uang saya sudah habis. Ini perjalanan masih panjang, Pak, tapi di tengah-tengah sudah habis uang saya. Bagaimana? Mundur rugi, maju nggak punya duit, stres, Pak. Sudah mulai impoten, lemah syahwat sudah mulai datang itu. Sudah mulai nggak normal hubungan suami istri. Otaknya sudah berat, stres. Mau mundur rugi, mau maju nggak berani karena nggak ada modal. Nah disitulah datang pemodal. Disitulah datang investor. Boleh oligarki, boleh 9 naga, boleh 9 cacing, terserah. Boleh bank, pokoknya datanglah bankir-bankir gelap itu datang. Ayo tak modali kamu. Tapi nanti kalau jadi bagaimana? Nah, terikat tanda tangan kontrak yang gelap-gelap itu. Makanya begitu saya jadi, pertama yang muncul di otak saya, Pak, itu bukan rakyat, Pak, bukan janji. Waktu saya kampanye, enggak, walaupun sudah disumpah Al-Quran, Pak. Ini Qurannya dibohongi, Pak. Kenapa? Karena saya sudah terikat utang miliaran, Pak. Itu yang harus saya kembalikan dulu. Maka segala macam lah, pajak lah, inilah, nggak ada rakyat itu, nggak ada. Tuh sekarang lagi viral, Bupati Pati itu menaikkan pajak 250%. Rakyatnya marah. Saya akan demo 5.000 orang. Ternyata bupatinya jawab, jangankan 5.000 orang, 50.000 saya nggak takut. Wah sekarang beneran tuh. Baru sekarang minta maaf. Nggak bisa, Pak. Ini saya belum ceramah ini, masih mukadimah ini. Masih ingat sejarah Prancis? Nah, kalau ngomong ini kita akan kembali ke Prancis, Bu. Revolusi Prancis tahun 1789. 1789 sampai 1799. Bapak Ibu di mana waktu itu? 1700 loh. Waktu itu ada kerajaan oligarki, apa namanya, dinasti monarki absolut, ya, kerajaan tirani, apa Pak, otoriter, bengis, jahat, kejam. Hampir 700 tahun berkuasa. Pak Harto cuma 32 tahun, Pak. Ini 700 tahun berkuasa kurang lebih. Jadi kalau ada rakyat tidak kuat bikin sambel, nggak ada lombok, lomboknya mahal, itu rajanya jawabnya gini, ya sudah nanam sendiri lomboknya, gitu Pak. Persis dengan Indonesia dulu ya. Jadi kalau ada rakyatnya, raja, saya nggak kuat beli token listrik, tolong turunkan harga listriknya, ya sudah cabut meterannya, gitu Pak. Itu dulu terjadi 1789. Nama rajanya Louis XVI, nama istrinya Marie Antoinette. Rakyat marah, nggak bisa dibendung, terjadi revolusi itu. Akhirnya Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette ini mati di giulotin. Ada 2 tiang begini, di atasnya ada pisau tajam, terus kepalanya di situ, baru dipenggal lehernya itu.
penjara Bestil yang menjadi kebanggaan rezim waktu itu dihancurkan. Pedagang, petani, mahasiswa, rakyat bersuara menyatu, menyerbu. Sehebat-hebatnya raja, sehebat-hebat presiden, kalau rakyat sudah bersatu, suara rakyat, suara Allah, suara alam, selesai. Fir'aun tenggelam, Korun tenggelam, apalagi cuman Mukidi. Terutama Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini ada yang live. Pak Prabowo, saya sayang sama Anda, saya sayang sama negara ini. Ya pokok kalau Anda jadi presiden, jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, jauh dari nur Nabi Muhammad SAW, lebih mementingkan berteman sama penjilat, pendusta, pembohong, munafik. Tunggu, ini hukum alam yang bicara. Anda akan hancur, Anda akan tenggelam bersama itu masa lalu dosa-dosamu itu. Hati-hati Pak. Krisis kepemimpinan yang jujur, kenapa? Karena salah sistemnya. Untuk jadi pejabat aja 50 miliar. Allahu Akbar. Dan itu sebenarnya sudah diramal sama Rasulullah dalam satu hadis yang sangat sahih, sangat familiar, tapi saya lupa hadisnya. Coba diingatkan. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin wa yuntiku fihar ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, kata sahabat. Qal rajulu tafihu fi amril ammah. Itu hadisnya. Perhatikan pelan-pelan Bu. Kata Rasulullah, akan tiba nanti kepada manusia tahun-tahun yang penuh kedustaan, di mana pada tahun-tahun itu pendusta dipercaya. Ini terjadi sekarang ini. Ada pembohong dipercaya, dibela, dipuja, bahkan disembah, bahkan dijilat kakinya, bahkan dijilat pantatnya itu demi komisaris, demi duit. Padahal pendusta, padahal bohong tuh. Saya sama anak saya ditelepon, suruh ketemu. Sini Gus, saya ada perlu sama Anda. Ini saya punya tanah banyak, tinggal milih. Ini sama beliau nih, anak saya ini. Saya ke sana Pak, ada beberapa tim saya ajak. Ketemu saya sama orangnya. Gowemu orangnya, obesitas. Itu ada pegawai bank, ada notaris atau apa itulah. Gus Nur punya pilih tanah di mana? Di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada. Uangnya ada. Ini Indonesia ini butuh orang seperti Anda Gus. Ayo bikin pesantren lagi seperti di Palu, kita biayai semua. Ya cuman kalau bisa sudahlah Gus Nur, nggak usah ngurusi pemerintah, nggak usah ngeritik-ngeritik pemerintah. Ini ada tanah, ada uang buat pesantren Gus. Alhamdulillah sampai detik ini saya tolak itu Bapak Ibu. Karena bersuara kebenaran itu panggilan jiwa, nggak bisa diukur dengan duit. Gitu. Apa tadi? Akan tiba satu tahun, akan tiba kepada manusia tahun-tahun yang penuh kedustaan, di mana pendusta dipercaya. Sekarang ada nggak pendusta dipercaya? Ada ya. Ya itu caleg-caleg itu udah tahu dusta, dikasih kaos Anda terima. Oh kalau saya tak lempar ke mukanya itu kaos itu. Kamu nggak usah ngasuh aki kaos, kamu nggak usah ngasih aku kaos, nggak usah ngasih aku duit. Kalau kamu jujur, aku yang keluar duit nanti. Rumahku siap jadikan posko relawan. Aku siap cetak banner. Jiwaku, nyawaku tak infakkan untuk kamu. Kalau kamu jujur, nggak usah bayar. Aku miskin, tapi aku punya harga diri. Kaos ini berapa harganya? Nggak sebanding dengan hisapnya kelak di hadapan Allah. Gitu Pak. Ini kayaknya wajah-wajah kaos semua ini kayaknya. Takbir. Yang dusta dipercaya, sementara yang jujur dibuang-buang, difitnah-fitnah, dipenjara, ditangkepin yang jujur ini. Ini sekarang ini Pak, yang dusta dipercaya, yang jujur malah didusta-dustakan, difitnah-fitnah. Lalu orang pengkhianat dikasih amanah, dikasih jabatan, pengkhianat dikasih jabatan. Bapak Ibu, Malaysia, Singapura dan beberapa negara yang lain, bensinnya tuh murah Bu, lebih mahal Indonesia. Pertamina Dek di sini 13.000 sekian, di Malaysia nggak sampai, tapi Malaysia untung terus. Lah ini Indonesia ini harganya mahal, kalau kita beli cash nggak beli ngutang, tapi rugi terus, bangkrut terus Pertaminanya. Kenapa?
Semua pegawainya, petugasnya itu dioplos lagi. Otaknya sudah keoplos itu. Amanah diberikan kepada pengkhianat. Ini hadis sahih, Rasulullah bersabda, sudah diramal sama Rasulullah itu. Terus pada saat itu, zaman itu bermunculan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah itu termul. Kalau bahasa sekarang termul itu Ruwaibidah itu. Ternak Mulyono itu ya. Itu Ruwaibidah. Nih catat ini. Apa itu? Orang-orang bodoh bicara tentang kemaslahatan umat. Banyak sekarang ini. Naudzubillah min dzalik. Ayo Bapak Ibu, jadikan Riau ini menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena Indonesia ini kalau menurut saya nih, ya mudah-mudahan salah, Indonesia ini sedang ditarget azab Allah, nggak ada obatnya. Indonesia ini sakit, nggak ada obatnya Bu. Apa obatnya? Ganti presiden. Bu, nggak bisa Bu, presidennya sama. Kalau mau jadi presiden 70 triliun biayanya, dari mana Pak? Nggak bisa. Obatnya cuma satu Bu, tanahnya belah kayak Nabi Lut itu, ditenggelamkan istananya, digulung mati semua di situ. Nah itu baru sembuh Indonesia Pak. Diganti orang baru, hibrida baru, bibit baru, pemimpin baru, hukum baru, sistem baru, baru bisa Pak. Tapi ini hanya saya, rakyat kecil. Allah punya kehendak yang lain. Tapi kalau memang itu terjadi, biarlah Jakarta saja, DPR saja. Ini nggak usah, sini nggak usah. Khusus DPR saja. Karena di sana, dajalnya di sana Pak. Nah, gimana supaya Riau ini tetap baldatun thayyibatun warabun ghafur? Gimana kira-kira supaya Anda ini ekonominya kuat, mapan, nggak punya utang, banyak sedekah, bermanfaat, kaya raya, kaya iman, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara? Gimana Anda ini supaya bisa seperti itu? Supaya punya harga diri. Jadi ini kalau ada caleg nyogok, sama nggak mau, jangan. Itu gimana caranya? Nah itu saudaraku, amalkan surat Fatir ayat 29. Ada yang tahu bunyinya? Bu, amalkan Bu. Kalau Anda amalkan ini, lunas semua utangnya Anda nanti. Wallahi, insya Allah. Anda punya utang berapapun lunas. Anda punya masalah seberat apapun lunas. Surat Fatir 29. Bunyinya begini. Nah ini siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Saya baca pelan-pelan, masukkan ke pikirannya. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kata Allah ini, maka dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi, untung terus, laba terus, value terus. Saya di penjara, rumah tangga tambah sakinah, tambah mawaddah warahmah. Saya di penjara, anak-anak berprestasi semua di sekolahannya. Saya di penjara, istri saya tambah cantik, tambah soleha. Nah itu istri saya orangnya. Oh ya kan, paling cantik itu. Yang lain cantik, cuma lebih cantik istri saya. Kenapa? Karena ada Al-Quran di dalam jiwa kita masing-masing. Subhanallah, bener Bu. Nih, amalkan mulai sekarang. Jadi mulai sekarang, kalau mau hidupnya bahagia, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, baca Quran setiap hari. Nggak usah libur, nggak boleh libur, tiap hari. Istri saya 1 juz 1 hari itu. Belum amalan-amalan yang lain. 1 juz itu 10 halaman Pak, 10 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Per hari. Bisa kalau Anda usaha. Kalau utangnya 2 miliar, 3 miliar, bangun jam 1 malam. Paling tidak 1 juz, 2 juz. Istighfar, sholawat perbanyak. Sampai nanti tahajud tiba. Siapa yang punya utang 2 miliar ke atas, nanti pribadi sama saya, ke hotel. Nggak usah bayar. Catat omongan saya nih, free. Ada amalannya, ada ilmunya. Ya kalau cuma di bawah 500 juta, ini amalkan sekarang. Ini 1 hari 1 juz. Yang penting nggak libur. Berkahnya banyak ini. Kalau nggak bisa ya sudah 1 hari 2. Kalau nggak bisa ya sudah 1 hari 1 ini aja lah.
Oh kurang, ya sudah kalau gitu satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Ya sudah, satu huruf sajalah. Subuh, nanti duhur lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Tidak apa-apa wis. Yang penting ngaji lah. Gimana coba? Loh, tapi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Hadisnya sahih. Barang siapa baca Quran satu huruf 10 keberkahannya, dilipat gandakan masih itu. Ar-Rahman 'allamal Quran. Berapa huruf itu? Gitu Pak, satu juz. Coba saya tanya, jawab dalam hati dan di hati, jawabnya di hati saja. Siapa di ruangan ini yang belum ngaji satu hari? Di hati saja. Siapa di ruangan ini yang belum ngaji 2 hari? Siapa di masjid ini yang belum ngaji 3 hari? 4 hari? 5 hari? Sebulan? Untuk apa Anda hidup kalau nggak ngaji sebulan itu? Untuk apa Anda hidup, Pak? Kering kerontang batinmu, tandus belantara hatimu, rezekimu banyak tapi nggak berkah, Pak. Masalah terus hidupnya karena jauh dari Al-Quran. Loh, ada orang sehari sebulan nggak ngaji untuk apa, Pak? Anda seperti bunga hidup dalam pot, lepas dari syarat bumi yang asli. Oke, kalau memang tidak bisa ngaji, begini sajalah. Nih tak kasih contoh. Kalau memang tidak bisa ngaji, nggak usah ngaji. Tapi minimal disapa Qurannya. Jadi setiap mau kerja datangi Qurannya, disentuh. Assalamualaikum Quran, aku mau kerja dulu ya. Udah gitu aja. Yang penting tangannya nyentuh. Gimana? Masih mau ditawar? Gus Nur, di rumah saya nggak ada Al-Quran. Nah, beda urusan sudah. Anda dosa apa kok sampai Allah azab seberat itu, sampai di rumahmu nggak ada Quran? Itu Anda punya dosa apa ini? Diazab Anda berarti. Ada Quran di rumah tapi nggak dibaca, kalau ditiup debunya itu karena nggak pernah dibaca, Pak. Sementara kalau di depan WA, Facebook, TikTok sampai 3 jam, 4 jam. Astagfirullahaladzim. Kacau, Pak. Negaranya kacau. Kacau, pejabatnya kacau, rakyatnya kacau, gila TikTok, gila dracin, drakor, tapi Qurannya ditinggal. Kiamat, Pak. Coba mulai besok, mulai sekarang janji, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan jadikan orang-orang ini mulai sekarang baca Quran. Nggak punya mobil nggak apa-apa, punya Quran. Nggak punya rumah nggak apa-apa, yang penting masih ada Quran. Tapi insya Allah kalau orang memuliakan Quran, nggak mungkin, Pak. Mobil itu kecil, rumah itu kecil, Quran ini yang besar. Siap baca Quran? Yang kedua, kalau bisa ini bapak-bapak, setiap pagi, setiap mau kerja, dicium dulu pipinya istrinya, kanan kiri, ditekan penjiwaan. Setiap mau kerja, dimuliakan istrinya, dimuliakan anaknya. Istrinya manggil tangannya suami, ambil tangannya suami, dicium. Assalamualaikum, yang Abi mau kerja, kakak kerja. Waalaikumsalam suamiku, selamat. Maka dimanapun Anda kerja, di lautan, di gunung, di desa, di kota, Anda sukses, Pak. Muliakan Al-Quran, muliakan masjid, muliakan keluarga. Jangan sakiti istri, Anda sukses. Ayo tanda tangan notaris sama saya ya. Cium pipinya istrinya, Pak, tiap pagi, Pak. Ini auranya langsung berubah ini. Disuruh nyium istri itu langsung tertekan batin wajahnya ini. Gus Nur apa begitu? Tanya sama istri saya. Kalau saya lupa, beliau yang mendatangi saya, mencium pipi saya. Kita saling mengingatkan. Dunia ini kecil, kita akan mati, kita akan berpisah. Ya, rumah, mobil, hotel, semua harta yang kita cintai akan berpindah-pindah tangan nanti, berpindah hak milik. Tapi cinta nggak akan pindah hak milik. Ya kan, kita akan tetap nanti ketemu sebagai suami istri di surganya Allah. Yang mesra sama istri, Pak, yang mesra, Pak.
Saya kalau sama istri kalau jauh kadang video call saya nyanyi, kadang sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Istri saya jawab juga sholawatan. Kadang saya nyanyi lagu dangdut sama istri itu. Serius Pak. Kalau saya kangen, coba mah nyanyikan lagu Menunggu mah. Boleh tak kasih contoh? Boleh tak kasih contoh? Yang tidak boleh ada musiknya. Kalau nggak ada musiknya boleh. Coba mah. Ini kasihkan istri saya ini. 5 menit saja. Coba. Loh, dikira saya bohong. Ayo buktikan. Takbir. Sampai jam berapa ini saya ini? Insya Allah jam 2 ya, jam 2 kurang ya selesai. Nah itu, ini kalau saya di penjara dulu, istri saya suruh coba mah. Kadang saya dulu, kadang istri saya dulu. Ini waktu saya di penjara. Cara melepas kami rindu seperti ini. Coba sayang. Sekian Masya Allah. aku menunggu Allah. kedatanganmu. Allah. Bukankah engkau Subhanallah. telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Kini ku datang padamu, curahkan, sambutlah kedatanganku. Gitu sahabat. Memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu. Terus sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Begitu Pak. Coba Bapak seperti itu. Terus dicium, gitu. Bagaimana nggak berkah rezekimu? Setan, dajjal, iblis, sihir, santet akan menyerang dirimu, menjatuhkan dirimu, nggak bisa. Karena rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah. Begitu Pak. Nih, saya suatu ketika Pak ada di YouTube, nanti diklik Gus Nur bedah rumah Madura gitu. Coba. Saya itu lagi ngontrak rumah, lagi bangun belum selesai. Tiba-tiba ada orang kirim WA, Pamekasan Bangkalan. Tahu Pamekasan Bangkalan? Madura. Gus Nur, ini ada 2 orang Gus, Pamekasan Bangkalan. Yang satu ustadz, yang satu muadzin. Orang tidak punya, fakir miskin, kaum duafa. Rumahnya roboh Gus Nur, nggak bisa ditempati. Adalah rumah bambu. Camat lurah sudah ke sana difoto tapi nggak ada realisasinya. Tolong dong Gus dibantu gitu. Coba Bu, saya sendiri masih ngontrak, bangun rumah belum selesai, ada orang minta dibuatkan rumah. Saya panggil istri saya, "Mah, coba dilihat ini." Anak-anak panggil sini. Keputusan keluarga mengatakan, "Oke, kita pending dulu rumah kita. Ini rumahnya orang, kita selesaikan dulu. Ini kasihan ini. Mau roboh menyatu dengan tanah itu." Saya ke sana, saya eksekusi dengan keluarga, saya ke sana. Ustadz, izin. Saya bantu, saya bangun rumahnya. Tapi saya izin, tak syuting, tak masukkan YouTube. Boleh ndak? Bukan pamer, bukan riak. Biar bupatimu lihat, wali kotamu lihat, gubernur lihat, presidenmu lihat. Oh nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa Gus Nur. Ya, akhirnya kita bangun peletakan batu pertama sampai gunting pita kita masukkan, kita masukkan YouTube. Ada di YouTube, bukan nanti. Nanti di rumah, jangan di sini Pak. Sekarang ngaji dulu. 3 bulan selesai rumahnya orang, kita pulang ke rumah ke Malang. Kita lihat rumah kita tuh yang lagi dibangun. Alhamdulillah ya Allah, rumahku belum selesai ya Allah, tapi rumahnya orang selesai duluan. Ada kepuasan batin Pak, yang tidak bisa diukur dengan uang Pak. Gimana? Pak, Anda masih ngontrak, lagi bangun belum selesai, ada orang minta dibuatkan rumah. Fakir miskin. Terus bapak panggil istrinya, "Beb, sini Beb," gitu. "Yang sini yang." Menurut Beb gimana itu? Kira-kira gimana jawaban istrimu? Kira-kira? Kira-kira?
Bapak kesurupan di mana gitu ya. Rumah kita aja belum beres gitu. Nah, coba mulai sekarang jangan begitu, Bu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dunia ini tetap, Bu, beredar pada rotasi waktu yang tetap, tapi sedekah kita nggak akan tetap, Bu. Sedekah kita terus berubah, terus berkembang algoritmanya. Begitu, Pak. Gus Nur di penjara. Gus Nur, istri saya mau melahirkan, Gus, butuh uang 1,5 juta. Tolong Gus Nur, saya nggak punya uang, Pak, belum besukan. Tapi saya nggak saya patahkan harapan orang itu, enggak. Hati-hati, Pak. Bangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas. Oke, Mas, begini, 650 jumlah nabi. Coba Saman usaha dulu ke yang lain, nanti kalau nggak ada baru ke saya. Karena memang saya nggak punya duit. Ternyata dia jawabnya gini, sudah Gus, saya datangi semua termasuk petugas. Saya udah hilang, malu saya petugas, saya utangi, tapi gak ada yang mau bantu. Oke, Mas, itu ada blok B8, kamarnya kecil, di sana banyak duitnya karena isinya koruptor semua. Coba ke sana. Sudah Gus, saya ke sana, nggak ada yang mau bantu. Gitu loh, Pak. Oh iya ya, penjara ya. Penjara itu rusak otaknya, memang sudah ya, bikin orang rusak otaknya, nggak mau bantu, simpati, empati itu udah ada. Ya sudah, kalau gitu di sini dulu, tak ambilkan uang di kamar. Akhirnya saya utang, Bu, uang kas di kamar itu ada iuran mingguan, ada uang kas di sel, saya utang. Mas, Palkam namanya, keamanan kamar, pernah masuk penjara tahu ini. Coba Mas, saya pinjam uangnya 2 juta Mas. Gus, baru saya kasihkan dia. Mas, nggak usah minjem, tak kasih aja. Kebetulan hari ini aku dapat rezeki besar. Padahal nggak ada rezeki, Bu, ngutang, Bu. Pertama, membangun harapan orang. Kedua, siapa tahu itu jadi doa. Oke, Mas, sebelum saya kasih uangnya, saya mau tanya, kasusmu apa? Saya nyuri motor, Gus, sepeda motor Vario saya curi. Ya mau saya jual buat biaya lahir anak saya itu. Tak jual 2 hari nggak laku-laku. Akhirnya saya foto, saya jual online lewat Facebook. Alhamdulillah 1 jam datang pembeli, laku. Yang beli yang punya motor, bawa polisi. Ya sudah, akhirnya di sini saya. Oh alhamdulillah, Mas, berarti Allah tidak mengizinkan anakmu lahir dengan biaya haram. Udah, ini ambil uangnya, sana selesaikan. Di dalam penjara itu masih bermanfaat untuk orang lain. Ini yang saya maksud. Jadi harapan orang bangun, walaupun Anda nggak jelas. Kenyangkan perut orang walaupun perutmu sendiri lapar. Besuk orang sakit walaupun dia pernah menyakitimu. Jadi nggak apa-apa kita nggak punya pemimpin yang adil, yang alim, yang amanah, nggak apa-apa. Sekarang Anda jadi pemimpin yang baik minimal untuk rumah tanggamu. Jadi laki-laki yang dibanggakan istrinya, jadi ayah yang dibanggakan anaknya. Aku siap mati berkalang tanah untuk kemuliaan istriku, kemuliaan anakku. Begitu. Siap kira-kira? Insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke.